Halo Aquarius, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kim Hoki Tarot. Kali ini saya akan membacakan general reading tentang adakah cuan untukmu di tahun 2024 ini. Oke, mari kita kepo. Namun ini adalah pembacaan umum, jadi bisa resonate bisa aja enggak, karena ini adalah energi banyak orang. Jadi tolong disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan yang sudah kalian lewati, ya, situasi dan kondisi kalian saat ini dan yang sudah kalian lewati, ya. Kalau kalian ingin resonate di kalian sendiri, silakan konsultasi pribadi berbiaya. Itu nomor saya yang di atas ya, di layar bagian atas. Di chat aja, tanya-tanya harga, bisa disesuaikan dengan budget kalian, karena memang ada paket yang paling sesuai, paling murah ya. Kalau ingin yang gratis, dengerin ini aja yang umum ya, karena kalau konsultasi pribadi tetap berbiaya dan itu masuk antrian per antrian. Jadi kalau saya lambat respon, saya sedang melayani konsultasi pribadi atau diramalkan secara pribadi ya, melayani mereka yang sudah order, yang sudah masuk daftar urutan antrian. Dan juga ada juga tamu-tamu saya di kota saya ya, yang datang di sini di kota saya ya, di Ternate. Jadi tinggal kalau saya sudah nggak sibuk melayani, baru saya mulai konfirmasi ya, saya mulai menjawab pertanyaan pertanyaan Anda soal harganya. Oke. Adakah cuan untukmu di tahun 2024 ini? Kira-kira di bulan apa? Dan berdasarkan apa? Apakah kalian pernah mengalami problem-problem yang harusnya mendapatkan karma baik, harusnya mendapatkan tabur tuai? Ya, pasti ada sebab akibat. Kalau kita nggak berusaha kan nggak mungkin kita bisa dapat cuan. Ya, nggak mungkin kita tidur-tidur terus tiba-tiba ada cuan datang. Ya, jadi kita akan baca energi masa lalu juga dari penyebab ya, penyebab kenapa kalian harus dapat cuan. Kita minta dulu bantuan satu kartu, bantuan kata dari kartu ini. Ada fatal, ada telur. Oke, adakah cuan untukmu? Bottom of the decknya ada Six of Wands. Ini adalah pemenang dari setiap kompetisi, setiap pertarungan, kompetisi ya, persaingan, itu ada kalian pemenang. Saya di sini ada kata fatal. Oke. Kalian ya, saya di sini kalau ditanya soal dapat, kalian pasti dapat ya. Tapi kalian yang dapat di sini adalah pertama, Aquarius, dulunya kalian pernah toksik atau pernah terhubung dengan orang toksik ya. Kalian pernah dikuasai oleh magic dan ada kemelekatan dalam diri kalian. Ada energi magic yang menguasai diri kalian akibat dari hubungan kalian dengan orang toksik, atau ada sebuah konflik yang terjadi antara kamu dengan seorang tersebut dan kamu sulit melepaskan. Nah, ini tuh kebanyakan tuh ada yang sirik ya. Ini karena ini the devil ya. Kamu terhubung dengan orang toksik, orang egois, orang yang manipulatif, orang yang ya posesif ya, dan orang yang ingin menguasai gitu. Pokoknya demi kepentingannya lah ya gitu. Dan kamu pernah tunduk, kamu pernah terbuai, kamu pernah terkuasai gitu nih ya. Kemudian kalian yang bakal dapat cuan adalah ya, kalian orang yang berani ya, gagah, orang yang tangguh, orang yang kuat, dan tidak segan-segan melawan ya, tidak segan-segan melawan pada apa yang tidak masuk akal, apa yang bukan passion kamu
ya, apa yang bukan vibrasi kamu, bukan level kamu. Ya, misalnya kamu terhubung dengan orang yang toksik, ya. Ketika dia mau menguasai kamu, kamu langsung merasakan, kamu langsung kayak ada penolakan secara otomatis tanpa kamu sadari, dan karena di diri kamu tuh punya power, ya, punya deteksi kuat, ya, kamu kepekaan kamu tinggi, intuisi kamu juga tajam, dan energi perlawanan tuh tanpa kamu harus bergerak menunjukkan perlawananmu kepada mereka, tapi energi kamu yang sudah otomatis memproteksi. Sehingga di sini adanya perlawanan energi antara yang dia kirimkan ke kamu dan dia itu siapa aja, orang yang berlawanan dengan kamu, dan orang yang ingin menguasai kamu, dan orang yang berkonflik denganmu. Itu secara otomatis, ya, dia berlawanan dengan energi kamu, power kamu. Memang beberapa dari kalian itu sudah merasakan tapi kurang yakin. Intinya kalian tuh kayak orang tuh berpikir logis, ya, kalian denial gitu, ya, bahwa nggak mungkin dia gitu itu. Tapi sudah otomatis dari power diri kamu, proteksi diri kamu langsung menyerang, ya. Jadi energi kamu yang menyerang, ya, sering apa ya, energi kamu secara otomatis mengadakan penolakan dan pembantaian terhadap energi orang, ya, atau energi yang dikirimkan oleh orang ini, orang toksik ini. Akhirnya dia semakin membabi buta, ya. Tetapi di sini semakin dia emosi, ya, emosinya nggak terkontrol karena dia tidak berhasil juga, padahal kamu biasa-biasa aja, kamu tidak menunjukkan perlawanan, kamu tidak belum total menyadari. Akhirnya emosinya semakin meningkat dan tindakannya itu semakin nyata. Di situ awal mula kamu menyadari bahwa orang ini, wah, nggak bisa nih, perlu saya telaah nih, perlu saya pikirkan nih, perlu saya evaluasi nih, perlu saya apa ya, analisa nih, ya. Nah, di situ ketika tiba-tiba kamu mendapatkan intuisi, ya, atau sebuah kesadaran bahwa aku telah terhubung dengan orang yang seperti ini dan aku sedang dimanipulasi dengan orang ini, ya, apapun masalahnya. Intinya kalau orang yang memanipulasi kamu, nah di situ pertama-tama sebelum dia bisa menguasai kamu, dia berlawanan dengan, ya, dia bertarung dengan proteksi diri kamu yang sudah otomatis, ya. Nah, energi kamu, energi positif kamu tadi, mungkin di sini kamu punya power tuh seperti seorang leluhur, penjaga, malaikat penjaga. Karena saya lihat di sini kamu tuh punya hati yang tulus, bersih, kamu juga pribadi yang tegas, kamu orang yang berprinsip, ya, kamu orang yang apa ya, realistis gitu, ya. Dan kamu juga spiritualnya tinggi, ya. Apalagi kalau kamu sadarin, ya, kamu udah mulai connect bahwa ini ada yang nggak beres gitu. Di situ perlawanan kamu semakin tegas dan orang ini akan KO, ya, langsung KO. Dia nggak bisa berkutik lagi ketika kamu sudah menancapkan tongkat di bumi pertiwi. Ketika kamu sudah mulai mengadakan gencatan senjata, sudah mulai memberikan ketegasan dalam diri kamu bahwa wah, ini orang nggak bisa masuk kehidupan saya, wah, ini orang harus disingkirkan, wah, ini orang toksik, nggak beres nih, ada yang nggak beres nih. Nah, itu hati-hati buat kalian yang ingin memanipulasi si Aquarius. Bahaya, ya, jangan dipaksa, karena Aquarius ini diam tapi mematikan. Jangan main-main. Dia itu walaupun dia masih polos, masih tidak sadar, belum tahu, belum paham, tapi dia punya proteksi otomatis yang sudah melindungi diri dia. Kenapa? Spiritualitasnya tinggi, ya. Kalau orang hatinya murni, artinya bersih, hatinya suci, ya. Walaupun dia seorang pendosa, tetapi ya namanya manusia semua pendosa. Tapi kalau dia tidak pernah berkeinginan untuk menjatuhkan orang lain, memusuhi orang lain, berarti dia punya hati yang bersih, ya. Dan itu pasti dia punya spiritual yang tinggi. Mungkin di saat dia masih usia labil, ya, dia belum terkoneksi dengan jiwa spiritualnya,
Tetapi untuk perlindungan diri dia, proteksi diri dia itu sudah ada dalam diri dia karena dari ketulusan hatinya tadi. Nah, jadi hati-hati untuk kalian yang ingin memanipulasi si Aquarius. Dia diam tapi mematikan kalau dia sudah sadari itu. Sudah sadari tentang apa niat burukmu kepada dia ya. Jadi ketika kamu sudah menancapkan tongkat di bumi ya, di tanah, kamu sudah marah, hati-hati. Tidak ada kesempatan kedua untuk orang yang manipulasi. Gawat ente ya, gawat ente kalau berani main-main sama Aquarius. Dia diam, kamu jangan terlena dengan diamnya. Hati-hati ya, dia belum sadar, jangan kamu terlena dengan ketidaksadarannya, karena kalau dia sudah mulai mendeteksi ya, kamu yang amblas itu pasti. Apalagi kalau dia punya hati yang bersih dan dia menjunjung tinggi spiritualitas, walaupun masih tertatih-tatih dalam menuju ke spiritualitasnya, tapi power dari ketulusan hatinya tadi ini yang sudah otomatis ya melindungi dia. Jadi apalagi kalau dia sudah sadar ya, hati-hati, itu aja saya bilang ya. Itu energi yang saya tangkap melalui intuisi saya. Ya, dimanapun kamu berada Aquarius, saya tidak mengenalmu. Saya juga bukan zodiak Aquarius, tapi itu intuisi yang saya dapatkan. Jadi kamu tuh punya power diri, pertahanan diri, prinsip yang bakal memblok energi-energi negatif atau orang-orang yang pingin menguasai kamu, orang-orang toksik ya. Nah, kamu itulah yang pantas mendapatkan cuan di tahun 2024 ini. Kemudian kamu yang bakal dapat cuan yaitu kamu yang pernah dalam pekerjaan ya atau bisnis, kamu pernah mencoba yang satu, ternyata tidak sesuai ya, tidak sesuai ekspektasi. Kamu coba lagi, uji diri di satu tempat lagi gitu, satu bidang lagi ya. Kamu mencari jati diri, kamu mencari passion kamu. Ini sebenarnya ahliku di mana, kelebihanku di mana ya. Ini sebenarnya yang bakal membuat saya berhasil nih di mana. Dan kamu tuh walaupun di satu bidang aja, tapi kamu selalu mencari solusi, kamu selalu cari kamu selalu berinovasi gitu ya. Kamu selalu berinovasi ya, mengeksplor pelajaran baru. Kamu belajar dari pengalaman, kamu eksplor hal-hal baru, ilmu baru ya, penambahan ilmu, memperluas wawasan, sehingga di sini akhirnya kamu mendapatkan satu strategi paling jitu ya, yang kamu sudah, beberapa dari kalian tuh sudah mulai berproses ya, sudah mulai merealisasikan ya, sudah mulai berproses, sudah mulai melaksanakan strategi paling jitu kamu itu, dan itu yang sedang kamu tunggu. Mungkin kamu yang sedang menunggu hasil ya, kamu sudah mengerjakan ya, mengambil tindakan dan dari planning kamu, atau kamu sudah melakukan strategi paling jitu, dan ini kamu sedang menunggu ya. Beberapa kali kamu gagal, lebih dari 3 kali ya, tapi yang 1 dan 2 tadi cukup menghasilkan. Cuman kamu tuh pingin inovasi terus ya. 2 strategi kamu memang berhasil, tetapi ada 1 yang paling bakal dapat cuan, 1 ya, yang terakhir, yang paling sesuai dengan passion kamu, hobi kamu ya, dan kualitas kamu serta ya keahlian kamu ya. Kamu sudah melakukan sebisa, seoptimal kamu, semaksimal kamu, dan ini kamu sedang menunggu hasil. Beberapa dari kalian memang memiliki 3 proyek ya, 3 usaha, 3 cabang, atau beberapa dari kalian punya 3 planning, dan salah satunya ini yang bakal mendapatkan cuan, mendatangkan cuan, dan itu sedang kamu tunggu saat ini. Harapan besarmu di situ, karena kamu udah optimal ya. Tapi kamu juga sudah bersiap untuk antisipatif ya. Kamu sudah siaga ya, siap siaga terhadap
realitanya nanti. Jadi kamu orang yang menerima kenyataan. Kalau emang ini nggak berhasil, cari lagi gitu ya. Kamu orang yang pantang menyerah, orang yang bersabar, dan orang yang selalu positive thinking ya. Kamu tahu apa yang kamu lakukan saat ini tetap akan ada hasil. Jadi kamu tetap berinovasi ya. Kamu tidak membiarkan dirimu mandek ya, dikuasai oleh keadaan. Kamu tidak mau ya. Kamu orang yang cerdas dan inisiatif tinggi dan realistis, positive thinking gitu ya. Gitu, kamu kan optimis. Jadi terserah kalau yang ini gagal, tetap ada lagi gitu. Saya akan cari sampai saya dapat di mana vibrasi saya, vibe saya, di mana sebenarnya saya ini siapa, nantinya akan jadi apa, sebenarnya ini tujuan saya ini, apakah saya akan dapat di situ gitu. Kamu sering menganalisa diri, mengevaluasi diri, membenahi diri demi untuk mencapai kejelasan diri kamu ya, mencapai tingkat tertinggi dari pencapaian kamu yang ya. Setiap manusia itu pasti ada kelebihannya, pasti ada tingkat tertinggi dari pencapaiannya. Cuma tergantung dari dia, cara dia berproses, cara dia menuju, cara dia mencari gitu, mencari kepastian dirinya ya, mencari nasib baiknya, mencari takdirnya ya, dan cari tingkat tertinggi dari pencapaian dia. Pencapaian demi pencapaian pasti ada yang paling tertinggi gitu ya, yang bakal menjamin masa tuanya gitu dari akhir pencarian gitu ya, akhir pencarian kita. Misalnya kalau dalam percintaannya itu jodoh kita yang bakal mendampingi kita seumur hidup. Tetapi kalau dalam pekerjaan atau dalam keuangan, kamu akan terus mencari yang bakal menjamin masa tuamu ya. Kamu bisa menerima hasil, menikmati hasil dengan memuaskan. Makanya kamu di sini tetap bergerak, kamu tetap berinovasi ya, bukan renovasi, inovasi. Dengan explore ya. Kemudian kamu yang layak mendapatkan cuan adalah kamu yang sudah lihai, kamu yang sudah tahu gitu passion kamu di mana. Kamu udah tahu ini keahlian saya nih gitu. Kamu yang sudah banyak menguasai ilmu pengetahuan di bidang yang sedang kamu geluti, dan kamu sudah belajar pengalaman, kamu sudah ahli, kamu sudah ya tidak diragukan lagi lah ya. Dan ya kamu diam-diam tapi berisi nih ya, pokoknya kamu diam tapi berisi, paham kan? Jadi kamu tuh udah punya keahlian khusus secara lahiriah, dan memang karena kamu fokus, kamu tetap menjelajahi siapa dirimu, kamu tetap mencari jati dirimu, dan kamu memang selalu berusaha untuk menguasai sesuatu. Kalau kamu sudah targetkan bahwa saya harus pahami ini, saya harus ahli di sini gitu, kayak di bidang ini adalah passion saya. Jadi kayak serumit apapun kamu akan berusaha keras mempelajari sampai kamu ahli di situ ya, sampai kamu mudeng, kamu paham benar ya. Jadi kayak sudah hal biasa buat kamu menghadapi tantangan ya. Pokoknya kalau saya sudah targetkan di situ, saya harus bisa berhasil di situ ya. Oh, ini tantangan nih, ini ilmu baru nih yang diberikan kepada kamu. Wah, saya harus berhasil, saya harus bisa menguasai ilmu itu gitu. Ini bahkan ilmu magic pun kamu bisa ya. Tapi kamu itu kayak tidak mau menunjukkan, menampakkan keahlian kamu kepada orang lain. Kamu tidak angkuh, kamu tidak menunjukkan gitu ya bahwa kamu itu ahli. Kamu tuh kayak pura-pura nggak tahu aja gitu. Di depan orang tuh kamu biasa-biasa aja, padahal hati-hati, dikira cupu padahal suhu. Dalam apapun ya, dalam cara kamu bersikap dengan orang, cara kamu berinteraksi, cara kamu nge-fight tentang pekerjaan ya, cara kamu berstrategi dalam karir kamu ya gitu.
dalam target kamu. Nah, kayak saya bilang tadi, diam tapi mematikan. Oke, itu anak saya nangis ya. Jadi kamu tuh pemenang dari setiap kompetisi positif maupun negatif, karena yaitu energi kamu sangat kuat energi kamu tuh realistis gitu, nggak berangan-angan doang. Kamu tahu, jika saya malas, saya tidak akan mendapatkan hasil yang sesuai angan-angan saya ya. Tapi kalau saya tetap rajin dan saya tetap optimis, gagal bangkit lagi ya. Yang nggak tahu saya harus tahu ya, yang saya belum paham saya harus paham. Nah, saya pasti satu saat saya tetap akan berhasil gitu. Jadi diam-diam kamu mempelajari sesuatu yang kayak bagi orang nggak mungkin kamu akan bisa kuasai itu, tapi kamu akan diam tapi pasti gitu, pasti bisa gitu. Itu ini orang nggak bisa dikuasai ya, orang ini nggak bisa Aquarius ini nggak bisa. Kalian yang negatif nggak bisa mengontrol dia ya. Energi proteksi dirinya itu sudah otomatis, sudah lahiriah. Oh iya, anak saya nangis lagi. Bentar ya. Oke, kita akan cari problem yang kalian hadapi dalam proses pencarian kalian ya. Problem apa aja, kalian berhadapan dengan hal-hal seperti apa aja, khusus untuk kalian yang bakal dapat cuan di tahun 2024 ini. Makanya di sini ada fatal ya. Jadi fatal untuk kalian yang negatif sama dia, sama Aquarius ya. Nah, kalian ibarat telur di ujung tombak. Jadi kalau kalian mau berlawanan dengan Aquarius, kalian mau berusaha untuk menjatuhkan dia, kalian tuh ibarat sedang berada di ujung tombak ya. Telur seperti ibarat telur di ujung tombak, tinggal digoyang dikit dan itu mustahil untuk telur itu bisa diam di atas tombak dalam waktu yang lama. Kecuali kalau kamu benar-benar ahli, kamu benar-benar kuat ya, kuat mental. Kalau nggak bisa fatal kalian ya, kalau kalian berhadapan dengan Aquarius untuk niatan-niatan yang negatif. Oke, kita cari problem hidup kamu ya Aquarius. Di sini ada King of Cups. Kamu tuh seorang pemimpin ya. Energi kepemimpinan kamu tuh sangat kuat ya. Kamu itu makanya tadi saya bilang kamu diam tapi cerdik gitu. Cerdiknya positif ya. Kamu diam tapi kamu meneliti. Apa ya? Kayak insting kamu yang meraba-raba apa yang sedang kamu hadapi gitu. Jadi kamu pernah mengalami perbuatan yang tidak sesuai dengan pendirian kamu. Kamu berhadapan dengan orang yang levelnya di bawah ya, itu orangnya toksik, orangnya nggak pantas untuk kamu ladeni, tetapi memang kamu sedang diperhadapkan dengan orang tersebut supaya kamu tahu diri kamu, supaya kamu kenal diri kamu. Dan setelah kamu sadari ya, ternyata kamu sudah berhadapan dengan atau sedang berhadapan dengan orang toksik ya. Kayak ini tuh ada yang ingin merebut posisi kamu, ada yang ingin menguasai kamu gitu ya. Nih ya, ada yang merebut dalam karir ini ya, dalam karir, bisnis, pekerjaan apapun. Ada yang sengaja ingin merebut posisi kamu, tapi nggak bisa ya, karena kamu akhirnya sadar ya, nalurimu menangkap itu gitu. Pernah kamu berhadapan dengan orang yang ingin menguasai posisi kamu dari pekerjaan itu? Nah, kamu lebih tahu ya. Atau dalam sebuah bisnis, kamu pikir ada orang orang dekat dengan kamu ya, mungkin ini ya, ada pokoknya apa yang kamu punya ingin dikuasai gitu, dijatuhkan gitu ya. Ternyata kamu cepat sadar gitu ya. Akhirnya kamu menyingkirkan dalam sekejap
gitu. Sini kamu punya beban hidup, beban kamu tuh kayak sudah capek, lelah dengan hidup ini. Beberapa dari kalian menghadapi berbagai ujian dalam hidup, dan kamu mungkin beberapa dari kalian ini adalah tulang punggung keluarga, atau sebuah beban yang kamu pikul itu tidak sesuai dengan kapasitas kamu gitu ya. Tapi kamu berusaha keras untuk bisa menanggulangi itu semua. Pada satu titik kamu capek. Beberapa dari kalian ini diberikan tanggung jawab yang lebih dari kapasitas kamu, dari kemampuan kamu, tetapi kamu ya nerima aja gitu, jalankan aja gitu. Karena itu jiwa kasih sayangmu sangat tinggi, empatimu sangat tinggi. Selama kamu masih mampu, masih bisa, kamu akan berusaha. Akhirnya kamu kecapean sendiri dan jatuh sakit. Sini beberapa dari kalian ada, ya tadi juga kalian berhadapan dengan orang yang toksik, dan juga orang yang memanfaatkan kamu ya, berusaha memanfaatkan kamu atau bergantung hidup kepada kamu ya. Padahal kamu sudah punya beban hidup, tetapi dalam keluarga kamu mungkin punya tanggung jawab yang besar gitu. Kamu sebagai tulang punggung, sementara kamu berdealing ya dengan seseorang yang manipulatif banget ya. Dia tahu kamu punya power, dia tahu kamu punya kamu itu baik, kamu suka membantu ya, dan kamu empatinya tinggi juga, kamu punya kamu itu independen. Nah, makanya dia berusaha menguasai kamu dengan energi negatifnya atau energi manipulatifnya, strategi dia ya. Bisa saja melalui magic tadi saya bilang ya. Saya lihat di sini karena di sini ada the devil. Sehingga di sini perlawanan kamu ya, perlawanan diri kamu itu ya, kamu sempat lelah karena banyak tanggungan hidup, banyak terlalu banyak beban yang kamu pikul. Di sini energi kamu pernah pernah down ya. Satu saat kamu pernah mengalami sakit karena ini di beberapa dari kalian tuh karena ini pengaruh dari energi toksik orang yang kamu dealing ini. Kamu berhubung dengan orang yang ya dia membenci kamu, dan energi magic itu pernah mengontrol kamu, menguasai kamu, sehingga aura kamu ya membuat banyak yang tidak suka denganmu, mempengaruhi karir kamu ya. Dia tujuannya untuk menguasai kamu doang, tetapi aura kamu yang dia kuasai dengan magic ini membuat ada aja pertentangan kamu dengan orang lain gitu ya, mempengaruhi sekitarmu. Jadi kamu lihat, wah kenyataan saya makin parah nih gitu. Nah, akhirnya kamu drop. Nah, disitulah awal kamu menyadari, wah ini orang gak benar gitu. Kamu sempat sakit hati ya, kamu pun sempat dendam, kamu sempat mendem. Tapi di sini kembali lagi ke jiwa tulusmu tadi, kamu ya udah doakan saya yang terbaik. Semoga mereka diberikan hidayah, dan ya Tuhan, kamu pernah berdoa di saat kamu sedang sakit, pulihkan saya. Terima kasih telah memberitahukan kepada saya tentang orang ini, niat orang ini. Saya akan melepaskannya ya, demi kebaikan saya sendiri. Jadi ada hati yang terluka, ada hati yang tersayat. Padahal kamu sayang banget sama orang tersebut, tetapi ya udahlah, harus saya relakan karena memang saya sudah salah percaya sama orang. Ya, saya telah salah mempercayai dia. Beberapa dari kalian juga pernah mengalami perpisahan dalam hubungan kamu, percintaan kamu, ya. Karena ya itu tadi, ada orang yang berusaha untuk memisahkan kamu dengan orang yang kamu cintai, orang yang kamu sayangi. Ada campur tangan dari pihak keluarga atau orang ketiga. Yang membuat kamu drop tuh di situ. Kamu harus break, kamu harus berpisah dengan orang yang paling kamu sayang, gitu. Dan ada juga sebuah realita yang kamu hadapi, ternyata orang yang saya percaya dia menusuk saya dari depan. Dari depan loh, bukan dari belakang. Sadisme. Di situ membuat kamu drop ya, hanya kamu jatuh sakit. Tapi setelah kamu sadar, ya, sadari bahwa oh ternyata saya sedang terlibat dengan atau terkoneksi dengan orang yang memang benar-benar nggak beres. Oke, saya terima, ya, saya terima. Dan ketika kamu menerima kenyataan itu, kamu mengikhlaskan, memaafkan, kamu melepaskan. Nah, disitulah kamu mulai pulih dan bangkit kembali.
Dan di sini ya, ini ada sebuah apa ya, kamu melakukan penyerahan diri kepada ilahi secara spiritual. Kamu mengadakan pengakuan atas segala dosa-dosa kamu. Ada energi pengampunan gitu ya, meminta ampun ya, meminta maaf kepada Tuhan atas segala dosa-dosa kamu ya. Ya, di sini akhirnya kamu mendapatkan hidayah. Inilah ya, kamu yang beberapa dari kalian terpengaruh dengan para pengganggu tadi, para manipulatif tadi, sehingga sempat membuat keluarga kamu kacau, hubungan kamu kacau, hubungan pertemanan, persahabatan, atau hubungan kerja, ataupun hubungan percintaan kamu, hubungan rumah tangga kamu, hubungan keluarga kamu ya, sempat kacau, dikacaukan oleh orang yang toksik tadi ya. Karena kamu terlalu percaya, kamu terlena, kamu terbuai ya, kamu tidak apa ya, antisipatif ya, makanya ya gitu, terjebak gitu. Akhirnya kamu menyadari itu setelah kamu hancur, setelah kamu mengalami masa-masa drop ya, merasa tersakiti, merasa kecewa ya. Ini nyata banget nih, orang menusuk saya bukan dari belakang tapi dari depan nih, dan ini menyakitkan banget dan tidak akan saya lupakan gitu. Seumur hidup saya ini menjadi trauma yang paling fatal gitu ya. Jadi kamu mulai membangun diri kamu yang baru dengan meminta maaf kepada Tuhanmu. Kamu menyerahkan diri semuanya, kamu memasrahkan diri, dan kamu mulai apa ya, membangun diri kamu yang baru, mengadakan pembaruan diri. Kamu membersihkan diri, mensucikan hati. Kamu membangun hidup kamu yang baru, diri kamu yang baru. Ya, kamu pulang ke diri kamu sendiri yang tadinya kamu menjadi orang lain ya. Kamu ngerasa menjalani hidup menggunakan apa ya, pendapat orang lain, kemauan orang lain. Kamu lupa dengan diri kamu sendiri. Kamu tidak menjalani hidup dengan diri kamu sendiri gitu. Hanya kamu pulang ke diri kamu ya. Kamu tahu siapa diri kamu ketika kamu mendapatkan problem terberat tadi. Itu sebenarnya semesta sedang menegur kamu. Hei, itu bukan diri kamu, jangan dipaksa. Kamu gak usah terlalu membebani diri. Jangan terlalu membahagiakan orang yang tidak mencintai kamu. Jangan terlalu memaksa diri untuk membahagiakan orang lain. Bahagiakan dulu dirimu. Kamu pulang ke diri kamu ya. Ada energi pengampunan di sini. Meminta ampun, menyerahkan diri. Kamu bangkit ya. Kamu mulai sadar diri dan kamu mulai fokus pada spiritualitas kamu ya. Pengakuan dosa ya, dan pengampunan ya. Apapun yang sudah ya, saya rasa kamu kecewa, banyak kecewa. Ternyata orang-orang yang kamu percaya, orang-orang yang kamu sayangi, orang-orang yang kamu bantu, semuanya mengecewakan. Kamu bangkit dari nol lagi dengan diri kamu yang baru, dengan diri kamu yang sebenarnya, sehingga disitulah kamu mulai mendapatkan tabur tuainya. Tuh. Kita cek untuk kalian dapatnya cuan itu di bulan apa, berapa hari lagi, berapa minggu lagi ya, di tahun 2024 ini. Sesuaikan ya dengan problem yang sudah kalian hadapi, dan afirmasikan yang positif. Semoga yang saya baca diijabah ya. Jadi ini karena ini energi umum ya, banyak orang. Silakan cek energi pribadi kalian untuk masalah karir, cinta maupun keuangan maupun masalah magic ya. Ditanyakan semuanya, masalah pribadi, sepribadi apapun, sesensitif apapun, aman di sini. Channel saya sudah berdiri dari 2019. Ya, nggak usah khawatir kalau ngirim foto, karena saya perlu melihat aura kalian, membaca aura dulu sebelum saya membaca energi kalian gitu ya. Untuk privasi kalian aman ya, nggak usah takut. Ada beberapa dari kalian, ada beberapa dari mereka yang konsul sama saya, orang-orang baru ya. Kalau langganan saya udah tahu sih, udah paham. Langganan saya yang sampai sudah 5 tahun ini, mereka udah mudeng betul ya, udah tahu tentang privasi mereka,
mau foto mereka juga nggak masalah ya, dikirim ke saya karena saya perlu itu. Jadi nggak usah takut, ini orang penting dikenal semua orang. Banyak orang penting yang saya tampung di sini, dan bahkan banyak sudah saya hapus karena memori HP saya ini nggak kuat, nggak muat kalau menampung banyak orang. Dan bagi saya semua orang itu penting privasinya, ya, tetap harus dirahasiakan. Dan memang itu sudah nawaitu kami sebagai tarot trader itu, ya itu rahasia orang, ya rahasia kita sendiri gitu, kayak itu tanggung jawab kita. Itu adalah misi jiwa kita. Jadi ya itu niat kita memang untuk mencerahkan orang lain, ya, memotivasi. Jadi untuk privasi itu aman ya. Oke, di sini kalian yang akan dapat di bulan apa? Di sini ada 13 4 di bulan 4 ya, bulan Januari, Februari, Maret, April. Ada yang dapatnya tuh di bulan April ya. Ini yang dapat di bulan April adalah kalian yang pernah dicurangi, kalian pernah dibantai oleh orang yang kalian kenal gitu. Dibantai dalam hal apa? Ya, orang yang kalian percaya ternyata dia berusaha untuk menguasai kalian dengan cara liciknya. Orang yang kamu percaya ternyata pengkhianat. Ya, dia beberapa dari kalian tuh pernah hancur gitu, dihancurkan hubungan rumah tangga kalian, atau posisi kalian pernah dihancurkan oleh seseorang yang kalian anggap baik gitu. Ada yang dalam hal percintaan ya, saya lihat kalian terlena, kalian terbuai dengan orang toksik ini, dan itu menghancurkan banget hubungan kamu dengan pasangan kamu ya gitu ya. Kalau dalam rumah tangga sempat mengalami masuknya orang ketiga yang menghancurkan ya, yang berhasil menghancurkan rumah tangga kalian. Kasihan saya lihat di sini anak-anak kalian yang menjadi sasaran. Nah ini, dan pesan pentingnya, apa yang sudah kamu hadapi, apa yang sudah kamu alami, itu adalah pesan penting, ada attention ya, yang harus kamu jadikan pelajaran penting supaya ke depan ya. Kenapa Tuhan membabat kamu dengan sesuatu yang sangat kamu rasa itu tidak masuk akal? Ini ujian terlalu berat. Kenapa saya dipantaskan untuk bertemu dengan orang ini gitu ya. Sebenarnya kamu harus bersyukur ya, dari awal kamu sudah mendapatkan orang yang energinya berat banget, orangnya toksik banget ya, pokoknya kayak gimana ya, ujian yang terlalu besar, berat buat kamu ya. Itu lebih baik kamu bersyukur dengan yang sudah kamu rasakan, karena di depan sana ada yang lebih berat lagi gitu. Jadi kalau kamu sudah dapat yang berat, yang di depannya sana yang akan kamu hadapi lagi itu udah ringan, karena kamu sudah punya ambil pelajaran, kamu sudah mudeng, kamu sudah paham, dan kamu sudah belajar dari pengalaman. Kamu sudah pernah merasakan gimana rasanya jatuh, gimana rasanya hancur. Jadi ya sudah ada proteksi diri. Jadi ke depan kalau ada ujian-ujian berat, kamu sudah punya bekal pertahanan, kekuatan, power itu dalam hal apapun. Jadi kamu tidak mudah lagi bucinan, dramatis, dikuasai, dimanipulasi, dihianati gitu ya. Jadi hati-hati, ini pesan pentingnya adalah gunakan pelajaran ilmu yang kamu miliki, gunakan proteksi diri ya, gunakan pelajaran yang sudah kamu ambil untuk menghadapi yang ke depan. Jadi kamu akan mendapatkan problem yang sama dengan cara yang berbeda, problem yang sama dengan cerita kisah yang berbeda ya. Akan ada godaan-godaan lagi, ujian-ujian yang hampir sama tetapi dengan cara yang lebih tinggi gitu, dengan cerita yang lebih tinggi gitu, yang bakal menguji kamu. Jadi itu tadi, itu pengalaman kamu adalah power kamu ya. Hati-hati, jangan mudah percaya sama orang, jangan mudah terlena ya, jangan mudah terpengaruh, jangan mudah didistrak oleh orang lain, jangan mau distrak oleh orang lain ya. Tetap gunakan insting kamu, juga tetap gunakan intuisi kamu, tetap menjaga spiritualitas kamu ya, tetap bertransformasi. Oke, itu anak saya nangis bentar ya. Jadi tetaplah berinovasi, bertransformasi, mengadakan perubahan atau revolusi, berevolusi gitu ya, perubahan. Dan hati-hatilah ya, itu tadi pesan pentingnya itu, hati-hati terhadap orang yang kamu udah ngerasa aneh ya, ngerasa bahaya, ada tanda-tanda keraguan terhadap orang tersebut, curiga ya.
langsung cepat diantisipasi ya. Belajar dari pengalaman, gunakan pengalaman itu ya. Pelajaran dari pengalaman kamu itu sangat berharga untuk melindungi dirimu sendiri. Oke, dan kemudian di sini yang kalian yang dapat cuannya di bulan Queen of Cups bulan 4 ya. Bulan 4 itu di sini kalian yang benar-benar fokus ya, benar-benar fokus dan fokus dalam pekerjaan kalian ya. Kalian yang suka belajar hal-hal baru, kalian yang lebih fokus pada hal-hal yang bermanfaat aja, itu kalian akan dapat cuan. Tapi pesan pentingnya yang harus kamu antisipasi ya adalah janganlah suka melakukan hal yang sia-sia ya. Janganlah suka mensibukkan diri untuk fokus pada hal yang tidak bermanfaat, tidak membangun ya. Bacalah sesuatu yang bakal memotivasi ya. Jadi kalau kamu mudah terpengaruh dengan ajakan teman-teman, ayo dong kesini gitu, buang-buang duit, aduh udah deh ya. Hal-hal yang nggak penting, nggak bermanfaat, udah deh, dengan kamu nabung ya, atau kamu membuat usaha bisnis kecil-kecilan ya. Intinya ya di atas cuan ada cuan ya. Dari cuan kamu ciptakan cuan lagi, itu aja. Itu pesan pentingnya untuk kalian dapatnya di bulan 4. Dan kemudian kamu yang dapat cuan di bulan 6, kamu adalah orang yang memenangkan sebuah kompetisi persaingan gitu. Kamu adalah seorang pemimpin yang berhasil memimpin dengan baik, atau kamu adalah setiap kompetisi kamu selalu menjadi pemenang itu. Ini yang dapat cuannya di bulan 6. Dan pesan pentingnya tuh ya, tetaplah menjadi dirimu sendiri, tetaplah bijaksana ya. Tetaplah menjadi pemimpin yang baik gitu. Jangan pokoknya pantang menyerah ya. Pokoknya pantanglah menyerah. Jangan pernah menyerah dalam setiap kompetisi. Jangan pernah ragu ya. Berusahalah semaksimal mungkin dan tetap yakin bahwa apa yang kamu targetkan dan kamu sudah usahakan tetap akan ada hasilnya. Tetaplah optimis ya, maju pantang mundur ya. Jangan lengah, jangan mudah didistrak, jangan mudah goyah gitu. Maju terus ya, walaupun di depan sana udah uring-uringan, kamu tetap tenang aja. Jadilah dirimu sendiri, jangan menjadi orang lain, jangan terpengaruh sehingga kamu menjadi mereka gitu. Karena sesungguhnya orang yang tetap pada pendiriannya dan tidak uring-uringan, itulah yang bakal menjadi pemenang. Tetaplah gunakan strategi kamu. Untuk kamu yang dapat cuannya yang berhubungan dengan angka 9 ya, ini the moon 18, berarti kan 9 ya kalau dijumlahin. Nah 9 ini bisa 9 hari lagi, 9 minggu lagi, atau 9 bulan lagi, atau di bulan 9 nanti. Ini adalah kamu yang sudah lama banget merasakan kesedihan, lama pernah ya berkali-kali merasakan dijolimi, kayak selalu aja diserang. Bahkan melalui magic pun mereka berusaha untuk menjatuhkan kamu gitu. Ya, orang yang menusuk kamu dari belakang gitu. Ketika kamu ketahui itu semua, kamu kecewa banget, padahal kamu sangat baik kepada mereka, kamu sangat tulus ya. Tapi kenapa mereka begitu tega gitu memperlakukan kamu, sesakit itu, seburuk itu, semengecewakan itu. Pesan pentingnya itu untuk orang yang sudah menyakiti, untuk orang yang sudah menghancurkan kamu, sudah menjatuhkan kamu, memfitnah kamu ya, menjolimi kamu, yang sudah membuat kamu bersedih, sudah membuat kamu merasa sakit yang amat dalam, kecewa. Hati-hatilah kepada mereka ya, dalam wujud mereka apapun ya. Karena di saat kamu dapat cuan ini, mereka itulah yang bakal ke-trigger banget untuk mencari tahu kamu lagi gitu
ngepoin kamu lagi dan berusaha untuk menghancurkan kamu dengan cara yang lebih halus. Ingat bahwa pengkhianat itu tidak akan berubah kecuali dia memperhalus caranya. Orang yang sirik tetap akan sirik, orang jahat tetap jahat. Orang yang suka menyakiti hati kita itu sudah menjadi penyakit bawaan, sudah menjadi kecanduannya. Mungkin dia berasal dari keluarga yang broken, atau ya kehidupannya sering tersakiti, makanya dia suka menyakiti orang lain gitu, baru dia puas. Nah, hindarilah orang-orang seperti itu. Ketika mereka datang dengan wajah manis, cobalah untuk cut off ya, selesaikan ya, hindarilah dan hentikan hubungan dengan orang-orang seperti itu. Jangan lagi mau disetir oleh orang-orang toksik. Jangan lagi mau menanggapi hal-hal negatif yang mereka lontarkan ya, yang mereka lakukan kepada kamu. Tetaplah menghindar baja, tetaplah membuat boundaries, membuat batasan, dan tetaplah memproteksi diri. Buatlah tameng diri, lindungilah diri kamu ya dari orang-orang yang sudah kamu rasa ini udah mengecewakan, kayaknya ini orang nggak jelas, kayaknya ini orang jadi gunakan intuisi kamu ini semakin, karena kamu bukan hanya dapat cuan melalui uang aja ya, tetapi kamu dapat cuan itu dari intuisi kamu yang semakin tajam. Kenapa? Ketika kamu sedih, ketika kamu kecewa, kamu tidak lari tempat lain kecuali mengeluh kepada Ilahi. Kamu memperdalam spiritual kamu. Jadi apa yang sudah kamu alami, hal-hal yang menyakitkan itu justru membuat menaikkan spiritualitas kamu, mempertajam intuisi kamu tanpa kamu sadari. Nah, maka ikutilah ketika kamu mendapatkan bisikan atau kata hati kamu mengatakan orang ini udah nggak beres, orang ini nggak benar, ikuti itu ya, dan lindungi diri kamu dari orang-orang tersebut ya. Ketika orang datang dengan wajah manis tetapi hati kamu menolak, nah ikuti itu intuisi kamu, itu adalah kebenaran. Oke? Dan kita cari tahu itu kalian yang dapatnya di bulan 9 atau 9 bulan lagi, 9 hari lagi ya, mudah-mudahan 9 hari lagi lah ya, supaya kesedihan kalian segera terobati. Mari kita cari tahu tentang inisial dan tanggal lahir serta usia kalian yang bakal dapat cuan ini ya di tahun 2024 ini. Oke, untuk inisial kalian yang bakal dapat cuan di tahun 2024 ini, Aquarius. Mari kita cari tahu di sini. Ada huruf F. Ada huruf F. Ya. Ada huruf C, T, H, L, Q, P, J, I, A, W, E, G, B, dan O. Lalu untuk tanggal lahir, kalau di atas 20, 19, pokoknya 17 tahun ke atas ya, berarti kalau angka 17 ke atas sampai ke 60 sampai ke 70 itu masuk ke usia. Tapi kalau dari 31 ke bawah masuk ke tanggal lahir. Ini ada angka 9. Apakah kalian lahir di tanggal 9? Angka 3, 8, 19, 15, 18, 70. Bisa di screenshot untuk di zoom ya biar lebih jelas. 39. Ini yang ini kurang jelas ya. Sorry, ini anak saya suka cecerin. Soalnya anak saya itu kan autis ya. Jadi susah dibilang. Jadi ini angka 9, 3, 8, 19, 15, 18, 12, 6, 1, 27, 10, 22, 7, 16, 11, 35, 5, 31. Ada sampai usia 50 ya. Kita cari lagi, siapa tahu ada lagi ya. 17, 13, 14, ada 60 usianya.
30, 24, ada 45 juga, ada 29. Oke, demikian pembacaan saya untuk kalian Aquarius. Semoga kita semua dapat cuan di tahun 2024 ini ya. Amin. Saya tarik energi kalian ke diri saya juga. Semoga saya juga dapat cuan-cuan. Oke, semoga kurang kelihatan ya ini. Semoga kita menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Semakin bersyukur, semakin tahu caranya bersyukur. Ya, semoga kita menjadi pribadi yang suka berbagi, suka memotivasi, tidak menjatuhkan orang lain, tidak menjolimi orang, tidak sirik sama orang, ya, saling mensupport, dan semakin tinggi spiritualitas kita, karena itu yang paling utama untuk mencapai kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup ini. Oke, semoga kita semua sukses, kita semua bahagia. Jauhilah perbuatan dosa termasuk zina dan zalim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.